Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kelompok 8 dari kelas Ilmu Komunikasi C, dan saya selaku moderator Elina Bunga Tabau akan memimpin kelancaran diskusi pada hari ini. Dan untuk yang pertama saya akan bertanya kepada saudara Sodik. Menurut Anda, apakah ada hubungan antara hak asasi manusia dan penanganan COVID-19? Oke, baik. Dalam penanganan COVID-19 ini sangat berkaitan sekali dengan hak asasi manusia. Di masa pandemi COVID ini, semua orang pasti mengalami rasa takut dan juga shock mendengar bahwa virus ini menyebar dengan cepat. Kata Wakil Ketua Komnas HAM, Amiruddin Al-Rahab, pemerintah masih ragu-ragu dalam menjalani kebijakan penanggulangan COVID-19 ini, dan juga konsep HAM yang masih diabaikannya. Dampaknya, masyarakat mengabaikan pencegahan virus ini meskipun ancamannya sangat serius. Dan juga pemberian bantuan sosial juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Terlihat dari sejumlah masalah terus bermunculan ke permukaan. Bansos semestinya tidak dikaitkan dengan miskin atau tidaknya, namun hak semua masyarakat. Karena pandemi ini membuat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Karena mengabaikan HAM yaitu hak kesetaraan, jadi maka dari itu banyak rakyat berkumpul di desa atau kelurahan yang meminta dan berujung dengan pertikaian. Disebabkan hanya orang yang terdata miskin saja yang menerima bantuan sosial, tanpa melihat orang lain yang terkena PHK akibat imbas dari wabah virus corona ini. Terima kasih kepada saudara Sodik. Untuk yang selanjutnya saya akan bertanya kepada saudari Mila. Menurut Anda, bagaimana penanganan COVID-19 yang tidak menyimpang dari hak asasi manusia? Menurut saya, penanganan COVID-19 yang tidak melanggar hak asasi manusia adalah penanganan yang memiliki 6 prinsip dan pedoman. Bagaimana melakukan pembatasan, penundaan, dan pengurangan penikmatan hak asasi manusia. Pertama, penetapannya harus berdasarkan hukum. Kedua, pernyataan, pemberitahuan, dan penghentian darurat. Ketiga, tidak membatasi non-derogable right. Yang keempat, benar-benar dibutuhkan. Selanjutnya kita akan beranjak ke saudari Tias. Menurut Anda, apakah dalam penanganan COVID-19 ini bersangkutan dengan hak atas kesehatan dan hak atas informasi? Dalam hak atas kesehatan itu sangat berkaitan erat dengan penanganan COVID-19 dikarenakan semua orang memiliki hak atas sehat, terutama pada garda terdepan, misalnya dokter dan perawat. Mereka itu perlu hidup yang sehat, dikarenakan mereka itu bersentuhan langsung dengan pasien COVID-19 serta ada kelompok rentan seperti balita, ibu menyusui, anak-anak dan lansia. Mereka itu sangat rentan dengan COVID-19 dan mereka itu perlu perlindungan khusus atau ekstra dalam penanganan COVID-19. Dan dalam hak atas informasi ini sendiri, masyarakat dan garda terdepan itu memerlukan keterbukaan informasi untuk mencari tahu info tentang COVID-19 dan cara pencegahannya. Dalam hal keterlambatan informasi ini juga berakibat fatal dikarenakan masyarakat atau garda terdepan tak dapat mengambil salah langkah dalam penanganan COVID-19 itu sendiri. Kita beranjak ke saudara Cipo. Bagaimana menurut pandangan Anda mengenai pemerintah yang mewajibkan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat dengan ancaman hukuman penjara? Apakah termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia? Menurut saya, pemaksaan vaksinasi COVID-19 dengan ancaman pidana dan sanksi merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Seharusnya pemerintah menjamin hak setiap orang untuk memberikan persetujuan dan tanpa paksaan sedikit pun sebelum dilakukannya vaksinasi COVID-19 tersebut. Dalam konteks hak individu, pemaksaan seseorang untuk divaksinasi adalah pelanggaran terhadap hak fundamental
atas otonomi pribadi yang memberikan hak lebih spesifik atas integritas tubuh. Di bidang hak asasi manusia, pelanggaran hak integritas tubuh orang lain dianggap sebagai pelanggaran yang tidak etis, mengganggu, bahkan mungkin kriminal. Pada prinsipnya, setiap orang dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan terhadap tubuhnya tersebut. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 5 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak secara mandiri bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang dilakukan dan perlu bagi dirinya. Pemerintah bisa memberi insentif khusus terhadap masyarakat-masyarakat yang secara sukarela melakukan vaksinasi COVID-19 tersebut. Ya, terima kasih kepada Saudara Cipo yang telah memberikan jawabannya. Saya akan menanyakan hal ini kepada Saudara Faza tentang sebagai masyarakat yang baik, apa saja kontribusi Anda dalam melakukan kewajiban menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini? Mengenai soal kontribusi saya dalam mencegah pandemi COVID-19 ini, kita berbicara soal kewajiban dulu. Kewajiban sebagai warga negara untuk mencegah pandemi COVID-19 seperti ini. Jadi langkah pertama sebagai warga negara kita harus berkontribusi dalam menjaga protokol kesehatan atau dengan selalu menerapkan protokol kesehatan, diantaranya memakai masker, terus bisa menggunakan hand sanitizer, selalu mencuci tangan, dan juga kita sebagai warga negara harus bisa menerapkan social distancing. Jangan terus kita menyepelekan hal ini dengan tetap berkerumun. Sebaiknya hal seperti itu tidak kita lakukan karena sebagai warga negara kita harus berkontribusi dalam pencegahan pandemi COVID-19. Pertanyaan terakhir ini saya akan tujukan kepada Saudara Aji. Lalu menurut Anda, sebagai mahasiswa, apakah kewajiban pemerintah sudah terpenuhi khususnya dalam bidang pendidikan dalam masa pandemi COVID-19 ini? Sebenarnya terpenuhi semenjak diadakannya protokol kesehatan untuk pertama kalinya di Indonesia. Contohnya, tes SBM PTN sempat diundur beberapa kali oleh Kemendikbud untuk mencegah penularan COVID-19. Lalu saat saya melakukan tes SBMPTN lalu, pihak Kemendikbud memberlakukan sistem protokol kesehatan seperti membagi tes menjadi beberapa sesi dan tempat, tentunya juga dengan prokes lainnya. Lalu kebijakan lainnya seperti UN ditiadakan, berlakunya pembelajaran jarak jauh atau daring, bantuan subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Lalu bantuan uang kuliah tunggal atau UKT untuk mahasiswa, BOS afirmasi dan BOS kinerja diperluas cakupannya untuk sekolah swasta. Bukan hanya untuk sekolah negeri saja, tetapi ada beberapa kebijakan yang terkesan lambat sampai ke penerima yang membutuhkan, seperti bantuan kuota internet, bahkan ada yang sampai sekarang tidak menerima bantuan tersebut. Lalu masalah bantuan UKT yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. Mungkin semua pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di diskusi pada hari ini. Mungkin saya akan memberikan close statement untuk diskusi kita, bahwasanya kita sebagai masyarakat yang baik harus menjalankan kewajiban kita dengan menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Mungkin cukup diskusi kita pada hari ini. Elinas Bungadayantabo selaku moderator pada hari ini mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.